persiapan baju lebaran itu pasti, sehingga rahmat ramai, mal-mal menjadi ramai. Itu kalau biasanya sholat tarawih itu ngapunten, kalau pertama itu luar biasa Bu. Dan setelah itu kami surprise para kekus itu, alhamdulillah sholat tarawihnya mengalami kemajuan. Maju sobe. Dan ternyata shopnya pindah di mall, ya. Mallnya menjadi ramai dan penuh sesak karena baju-baju baru. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini juga Allah meminta kita untuk berdoa untuk mendapatkan keberkahan. Sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah, kana Rasulullah Allah sapa Kanjeng Rasulullah SAW yubashiru ashabahu yaqulu qad ja'akum syahrul Ramadan. Kemudian Rasul itu berkata, memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat itu adalah orang yang seperjuangan dengan Nabi dan pernah bertemu dengan Nabi dan hidup sesama dengan Nabi. Jenenge Nabi pun sahabat. Nah, kalau tabiin sezama dengan Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, itu dinamakan tabiin atau orang yang pernah bertemu dengan sahabat. Nah, qad ja'akum syahrul Ramadan. Hei sahabat, telah datang kalian bulan Ramadan. Bulan yang bagaimana itu? Syahrul Ramadan syahrun mubarak. Oh, kan? Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum siyamah. Allah telah mewajibkan, memfardukan kepada sahabat-sahabat atau kepada kalian untuk berpuasa di bulan itu. Makanya pengalamannya teman-teman di TK itu kemarin saya kan setiap 2 minggu 2 kali sebulan kan ngaji di Tongkang itu Bapak Ibu. Jadi curhatannya banyak. Ustaz, bagaimana sih kalau berpuasa saya nggak kuat ini, harus di kapal, panas, terik matahari, nanti kalau nggak puasa bisa jiwanya bisa terancam dan meninggal gitu kan. Ingat Ibu bahwa Allah itu di dalam memerintahkan hambanya beribadah ada namanya masyaqqah. Apa Bu? Masyaqqah. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwa adanya kesulitan itu pasti datang sebuah kemudahan. Contoh nih, wong nek musafir perjalanan jauh boleh sholat di jamak, boleh sholat di qashar. Nek pas sholat amangka minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, ya kan? Nah, maka ketika orang yang berpuasa ketika dalam musafir itu kan, musafir berpergian jauh, maka dia boleh mengganti di hari yang lain. Ataupun sakit juga diboleh di hari yang lain. Nah, inilah menjadi dasar bagi teman-teman PMI yang ngampun dan tidak kuat ketika kerjanya itu berat-berat. Tapi insya Allah boten lah nih ibu-ibu seperti dengan nunggu apong, oma itu kan sambil sholawatan, sambil nyanyian, bahkan sambil tiktokan gitu. Itu sakit sambil dengarkan. Kenapa saya? Masih terdengar di suara saya gitu? Kelihatannya ini. Masih Bapak. Masih lagi. Nah, terus ini disuruh kemudian tadi kan, disuruh untuk bulan diberkahi kan, kemudian memfardukan puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Tuftahu dibuka fihi di dalam bulan Ramadan. Apa itu abwabul jannah? Pintu-pintu surga itu dibuka. Monggo, mumpung pintu surga dibuka, dengan ini buat nopo-nopo saya itu kok kalau dihidup. Jenengan kita itu ke abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga itu. Makanya nek pengin badhe sedo. Kan semua orang pasti mati tapi kalau pengin meninggal monggo sekarang tepat. Terus bunuh diri.
Kalau nanti alit-alit. Nggih, berarti abwabul jannahnya kagem sinten iki. Nah, jadi nah ini abwabul jannah, dibuka segala pintu-pintu surga. Kemudian waktu laku fihi abwabun nar, waktu laku dan ditutup fihi di dalam bulan Ramadan abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup semuanya itu. Fihi lailatul khairun min alfi syahrin, di dalamnya ada min alfi syahrin, ada malam yang lebih bagus dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Di siapa yang terhalang dari kebaikan malam itu, maka ia terhalang dari rahmat Tuhan. Kalau fokus di kalimat bulan berkah. Nah, maka kita berdoakan Allahumma barikillahu malana fi syahri Ramadan. Maka nenek sebelum Ramadan kita disuruh doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kemudian dengan saat ini doanya dirubah Allahumma barikilana fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Ramadan. Barokah itu apa sih berkah itu? Jadi begini, biasanya kita di saat dan di saat pergi ke makam untuk mencari barokah doanya, barokah doa kiai, barokah dari Kanjeng Sunan Ampel, barokah dari Habib Syekh, barokah dari Mbah Hasyim Asy'ari. Itu apa sih maksudnya barokah? Contohnya nggak? Contohnya wonten cerita Bu Sarmini ya, saya ngambil contoh Bu Sarmini. Bu Sarmini itu memberi jilbab yang harganya 20 ribuan lah, diberikan kepada Ibu Susi Cempaka. Nah, Ibu Susi Cempaka biasanya memakai jilbabnya itu harganya 90 ribu, kadang 100 ribu, kan? Kira-kira jilbab yang diberikan oleh Ibu Sarmini dan itu kira-kira dipakai khususnya atau mboten nggih kira-kira apa? Dipakai mboten? Nanti kalau lagi kerja apa? Mboten. Ini posisinya Bu Susi itu minal agniya, orang kaya itu. Jilbabnya nggak mau yang murah-murah itu ya. Nah, laki-laki sarung BAS lah, nggak zaman Fatimah tuh nggak. Sekarang bukan zamannya, sekarang BAS. Kira-kira kan? Boten BAS. Gua boten lagi boten mungkin guyon aja. Nah, setelah itu Bu Susi akhirnya jilbabnya banyak, yang harga 20 ribuan nggak dipakai. Kira-kira Ibu Susi jilbabnya pasti akan diberikan ke orang lain. Nah, kira-kira orang lain itu siapakah? Nah, orang lain itu adalah orang yang selalu dekat dengan Bu Susi, orang yang selalu membantu Bu Susi. Nah, sehingga kilo Mbok Jum, kilo Mbok Bona, kilo Mbok Siti, tak berikan jilbab ini, pasti gitu. Karena apa? Karena dia dekat. Nah, makanya sama ketika kita membacakan suratul Fatihah, kita mengirimkan Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Rasulullah dan sebagainya. Itu seperti itu. Dan kita memberikan kita meminta doa kepada mereka kita siapa, ya? Nah, makanya kita ingin mendapatkan keberkahan itu. Nek cara Jawa nek gelas iki wis gelas itu bakal amber. Nah, kita itu bagian kecipratan amberi dari air itu. Nah, itu adalah barokah. Nah, jadi keberkahan itu penting bagi hidup kita. Jadi setiap orang yang sedang sehat pasti mendapatkan keberkahan, baik berkah materinya, harta bendanya semakin bertambah, ya kan, usia semakin maju. Jadi kalau berkah dalam arti yang tidak materi itu bisa ya kita merasa tentram, jiwa kita menjadi tenang, ya kan, wawasan kita luas dan sebagainya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kemudian di antara bulan Ramadan itu bahwa
bahwa dikabulkanlah doa kita, gitu kan? Jadi ada hadis qudsi itu Allah langsung berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Yaqulu Allah ngendika. Jadi apa sih bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Nah, kalau Al-Quran itu kalam Allah yang melalui malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad SAW. Tapi kalau hadis qudsi langsung Allah kepada Muhammad. Fi kulli lailatin min syahri Ramadan salasa marrat. Saben-saben malam bulan Ramadan itu Allah itu berseru, Allah itu nyeluk, Allah itu berucap ngendika sebanyak 3 kali. Salasa marrat. Hal min sa'ilin fa'utiyahu su'al. Hai, adakah orang yang meminta kepadaku Allah, maka aku penuhi permintaannya. Yang pertama nggih. Yang kedua, hal min taibin fa'atuba alaih. Ono to wong tobat, maka aku terima tobatnya. Yang ketiga, hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Adakah orang yang memohon ampunan, maka aku ampuni dia. Jadi untuk 3. Yang pertama tadi, Allah bakal ijabahi. Nah, ini bulan yang pas. Monggo nek sing forum ini masih ada yang masih jomblo, minta pada Gusti Allah, ya Allah, muga-muga bulan Syawal ketemu judune. Allahumma amin. Sing jomblo anyaran, alhamdulillah. Nek sing jomblo kawak wis dungane wis tau terus niku. Nah, jomblo kawak ya. Amin Bapak. Iya, amin. Nah, monggo minta apapun akan dipenuhi oleh Allah. Minta kemudahan hidup. Maka jadi di dalam kitab Al-Hikam, jangan sampai di hati kita ada selain Gusti Allah, ya kan? Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairallah. Tidak ada yang lain selain Gusti Allah. Nah, makanya kita meminta kepada Gusti Allah. Oleh jenengan kula panjenengan jaluke ning Facebook, ya kan? Jaluke ning status WA, jaluke ning TikTok yo apa yo malaikat iso maca mboten kira wonten iku. Mboten bujuk. Akhirnya kan minta kepada Allah yang memberi hidup lah. Contohnya kan ketika lopan saja itu memberikan perintah, kita langsung siap. Nah ini loh yang merintahkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, begitu azan dikumandangkan, Ustaz, saya nggak pernah mendengar azan di Taiwan. Sampai anak buku pengen karo kan ono aplikasi di HP kan yang untuk mengetik azan. Memang kita tidak mendengar azan di sini, tapi kalau kita dekat dengan musola masjid, alhamdulillah sekarang sudah hampir 35-an lebih saya hitung itu masjid musola di Taiwan. Alhamdulillah minggu lalu sudah ada tempat musola di rumah sakit Taipei, kemudian di Walen dan semuanya. Alhamdulillah, semoga nanti ke depan semakin banyak musola masjid yang berdiri di tanah Formosa. Kata kula Bu, kula niku simpel, nek pas ngaji teng darat iku. Bapak jenengan pengen tak kita itu menjadi pendakwah ala Kanjeng Sunan Wali Songo? Yo napa Gus? Ya kalau kita ingin benar-benar menjadikan Taiwan ini adalah bumi Islam, dan setelah Islamnya setelah Jawa, maka kalian semua yang jomblo-jomblo menikahlah bersama orang Taiwan, akhirnya punya anaknya akhirnya masuk agama Islam. Bapak maksudnya. Nggih, makomnya beda. Kalau Anjir Sunan Ampel kan langsung putrinya Majapahit, sehingga diberikan tanah matikan di Surabaya, sehingga mendirikan Sunan Ampel itu kan. Ambadinta namanya. Nah, kemudian yang kedua, adakah orang yang bertobat? Amin sa'ibin fa'atubu alaihi. Ono to sing tobat
di bulan puasa iki nek ana tak ampuni, tak sepuroni. Seluruh dosa-dosa sebesar gunung apapun kula panjenengan Allah bakal memberi ampun kecuali satu orang yang musyrik. Nah, musyrik itu apa? Musyrik niku jenenge nyekutukan Gusti Allah, menduakan. Syirik menduakan, bayangno. Kula nek diduakan istri aja ya nesu, kalau nek sampean diduakan suami jenengan pasti nesu kan. Nah, itulah. Nah, ini Gusti Allah. Apalagi itu Gusti Allah diduakan yo marah musyrik. Ya kan, maka agar kita tidak musyrik, maka setiap apa yang kita ucapkan itu harus dari hati dan itu karena Allah. Dimanapun pas masak ya Allah. Lihat lafaz Allah. Allah itu ada huruf alif, terus lam, ha. Hanya ada satu di dunia yang huruf Allah itu ketika dibolak-balik tetap maknanya Allah. Contoh nih, Allah huruf alifnya dibuang. Huruf alifnya dibuang jadi lillah karena Allah. Nah, ketika lillah karena Allah, huruf lamnya dihapus. Tinggal apa? Lahu. Lahu itu bagi Allah. Nah, ketika lahunya hilang, lamnya hilang, tinggal huruf ha, itu siapa? Dia Allah. Makanya para wali, para kanjeng Sunan ya nek teng Madiun Ponorogo daerah kulonan itu dikira nggih. Itu artinya Allah di dalam hati. Nah, ono jenengan nek krungu, sampean langsung gak parang, gak oleh ngono itu kan. Itu maknanya Allah. Ingat, hanya ada satu kata dalam bahasa Arab yang dihapus-hapus, maknanya tetap Allah. Lainnya sudah ganti makna. Ini harus kita pahami. Ya. Makanya nek jenengan tobat, pasti akan diterima tobatnya. Kecuali satu mboten musyrik. Nah, yang ketiga, hal min mustaghfirin faghfirlah, ono tolong njaluk ampunan, bakal ampuni. Nah, ini yang paling penting. Makanya maghfirah nanti di 10 hari pertengahan Ramadan, maghfirah itu bulan penuh ampunan. Dosa seberat apapun pasti akan diampuni oleh Gusti Allah. Nah, semua punya masa lalu yang kelam. Semua punya masa lalu yang tidak usah kita ceritakan kembali. Bagaimana Khalifah Umar itu punya masa lalu yang luar biasa, sampai anak itu yang mbak mawon dikubur kan. Nah, itu masa lalu kubur dan sebagainya. Tapi setelah masuk Islam, cinta, semangat jihad fisabilillah luar biasa. Ini harus kita contoh ibu-ibu. Masa lalu biarkan sing dhisik sing senengane molimo nek wong wedok kudu molimo. Lamo papat ya. Lah nek molimo wedok mateng kan beda kan. Nah, artinya molimo yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan, tidak mau berbuat 5 hal, mateng, wedok, madat dan sebagainya itu kalaupun kita punya masa lalu, mari kita minta ampunan kepada Gusti Allah. Kita minta ampunan, ya Allah sudah menangis, Allah akan diampuni oleh Allah dan kita akan menuju dalam keadaan suci kembali ke namanya Idul Fitri. Ketika kita sudah suci, maka Allah sudah bebaskan kita, ibaratnya seperti teori tabula rasa. Miliknya Sunluk, seorang filosof pendidikan, mengatakan manusia itu ibarat seperti kertas putih yang belum ada coretan sama sekali. Maka coretan itu tergantung orang tuanya. Monggo kalau panjenengan kita didik anak-anak kita isi dengan coretan agama Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sambil semangat ibu-ibu, saya ingin dengar suaranya. Kira-kira ini didengarkan atau sambil tiduran atau bagaimana? Kita selawatan hati Robi ya bersama-sama, monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Robi ya Allah. Kopi ini. Allahumma Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Saya lanjutkan Ibu. Nah, bahwa kita kembali kepada Al-Quran, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kalau panjenengan termasuk orang yang beriman. Berarti kita termasuk orang yang tidak. Berarti kita termasuk orang yang dipanggil hai. Yang tidak beriman tidak hai, gitu kan? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya fokus pada ayat terakhir, yaitu la'allakum tattaqun, menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, bukan lantas jenengan belikan suami sampeyan dengan baju takwa, ben ketoke takwa, akhirnya dipambeni baju takwa. Wah, gak ngono rek. Walaupun senajan klambine batik, klambine dasteran, klambine suwek-suwek, yang penting hati kita takwa kepada Allah, menjauhi larangannya serta melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Karena kewajiban Ramadan itu ditetapkan pada bulan Sa'ban tahun kedua setelah hijrah Kanjeng Nabi. Nah, hikmahnya bahkan banyak, Bu. Hikmah yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah, ya kan? Mensyukuri nikmat Allah. Jadi manfaat ibadah puasa niku wonten 3, Bu. Wonten pinten, Bu? Wonten 3. Yang pertama adalah dinamakan faidah ruqyah. Apa itu faidah ruqyah? Bahwa manfaat dari puasa itu adalah untuk psikologis, spiritual. Jadi contohnya ngoten maksudnya Bu, fotonya Bu, suaranya nggih, sampun. Tes. Monggo. Nggih, Bapak, nggih. Sampun. Kondisi nggih. Oh, siap. Ana suara robot itu. Oke. Saya ulangi, manfaat yang pertama adalah faidah ruhiyah, yaitu manfaat untuk spiritual kita. Contoh nih,
Ibu Triani, ketika jenengan sholawatan di Taipei bersama Habib Syekh, maka hati Anda akan senang, tenang, tentrem, ayem, ya kan? Utangnya lali, bujune lali, anaknya lali, pokok hanya sampean dan Allah, ya kan? Karena itu bentuk spiritual kita. Makanya di dalam beragama Islam itu harus mempengaruhi psikologi seseorang itu. Namanya pendekatan psikologis. Jadi efek dari seseorang setelah melakukan ibadah itu apa? Contohnya, nek selamatan ning iso ketemu konco-koncone, iso serawung, sing ibu-ibu iso ning dapur, ya kan? Biasanya di dapur kan ngobrol sambil ngentit jajane wis tuan rumahe gitu, telepon tarik resek. Nggih oke. Min, Bapak samangken boten niku. Oh iya, alhamdulillah. Wong ya teko. Pun insaf Bapak, pun insaf. Apa meneh pas wayahe napa niku potong kurban niku ya Allah. Tak mencari telepon. Oke. Monggo. Ini ada yang bunyi krek monggo di off kan yang bunyi krek niki. Nggih, lanjut. Nah, manfaat nggih. Manfaat dumateng Bapak Ibu wonten lebet ingkang speaker timur kemawon nggih. Kersane Bapak mboten terganggu maringi mauidatul hasanah monggo. Monggo dikondisikan rumiyin. Nggih. Nggih, matur nuwun Bapak nggih sambil jalan nggih. Matur nuwun matur suwun nggih. Ada set wonten. Nggih, monggo lanjut mawon ngoten napa. Nah, manfaat psikologis ini ketika seseorang sudah melakukan puasa, itu kira-kira gimana? Hatinya, jiwanya makin tenang atau makin sedih? Ketika jiwanya makin sedih, makin gak karuan, berarti poso dolanan ibu. Wes gak ada bedanya dengan hari-hari yang lain. Namanya megeng. Makanya wonten megengan. Megengannya apa? Menahan diri. Menahan diri dari apapun. Dari nafsu amarah bisu, nafsu dunia, nafsu dalam diri kita, nafsu psikologis kita. Nah, ini sehingga jiwa kita harus menjadi tenang. Jadi merasa aman walaupun tidak makan. Nah, maka manfaat yang kedua adalah faidah ijtimaiyah, manfaat sosial kemasyarakatan. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita melakukan puasa, kita merasa tenang dan kita merasakan bagaimana orang miskin itu merasakan kelaparan. Dan di samping itu sosial itu bahwa di akhir dari bulan Ramadan maka kita diwajibkan yang namanya zakat. Nah, zakat ini sifatnya wajib bagi siapapun, bagi orang yang lahir di dunia. Nek anak kecil atau bayi tanggal 29 kok lahir, maka ya harus disakati itu. Zakat itu membersihkan diri kita. Bapak Ibu ingkang minulya, zakat niku wonten kalih nggih. Zakat mal kali zakat infak. Zakat fitrah. Nah, biasanya kita hanya fokus kepada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, saya jenengan malah enteng ya. Apa mana wong Taiwan iki ya Allah. Piro sih beras itu dari Indonesia paling 35.000 kan. Nah, 35.000 sudah NT. Ini alhamdulillah di PCI dan di beberapa tempat lokasi penyaluran zakat 200 NT. 200 NT itu loh Bu, jenengan kerja hanya 2 jam sudah dapat 200 NT. Itu kan apa artinya? Terlalu murah lah, terlalu murah. Masa kita membersihkan diri kita, hanya membersihkan harta kita dengan 200 NT. Maka kita harus namanya zakat mal Ibu. Terus zakat mal itu pinten? Zakat mal itu podo karo 72 dari gram emas. Apa? Gram emas nggih. Jadi kalau
emas itu sekarang harganya 900.000 rupiah guys. Dalam Kiai gempa. Saya astagfirullah. Subhanallah. Nggih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih. Insyaallah aman. Bentar Pak, atau gempa ini? Nggih, monggo istighfar. Sampai konang-konang ngono kembali Kiai luar biasa. Kulo niku nate lucu, Pak. Bu, pas gempa teng Taiwan pertama kali, kulo kan di lantai 3. Saya langsung lari keluar. Ternyata tak pikir sudah di tanah lapang, masih di lantai 3. Terus orang-orang tetangga lain menertawakan saya, ngapain kamu pelari? Kamu nggak usah, diem saja di kamar di bawah meja. Nah ternyata mereka sudah dididik untuk gempa edukasi gempa. Oke, lanjut nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala zakat mal. Zakat mal adalah 72 gram. Ketika emasnya sudah sampai itu maka kita harus zakat mal. Kalau dirupiahkan berapa? Seumpama hari ini adalah 900.000 rupiah. Ya. Emas, harga emas itu kalau 72 maka kira-kira sekitar 75 jutaan. Dalam 1 tahun maka harus mengeluarkan zakat mal. Berapa persen? 2,5% dari apa? Dari pendapatan harta kita. Nah, makanya ibu-ibu kalau dihitung kira-kira dalam setahun nyampe nggak ya 75 juta itu, kira-kira dihitung sendirilah. Sudah dikurangi hutang, sudah dikurangi iuran gawe anak, sudah dikurangi untuk kirim ke suami, sudah dikurangi untuk pendidikan. Oh ternyata nggak sampai, ternyata nggak wajib. Tapi kalau sisanya nyampe sekitar 75 juta, maka 2,5%-nya berapa? Sekitar 2 jutaan itu. Nah, kalaupun tidak sampai ibu-ibu, monggo kita belajar dari sejak dini. Artinya apa? Kita tiap bulan sekali kita keluarkan harta 2,5%. Kira-kira ibu-ibu, nek jenengan sodakoh ketika uang kecil atau uang besar? Kira-kira sudah Allah. Oke. Atau ini. Sampai pintu mulai Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira minha wa khaira ma as'aluka wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma as'aluka bihi. Bareng-bareng kita doa dulu kan ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha khairu ma ursilat bihi mudubika riha rima wa syarri ma fiha rima ursilat bihi
Amin. Iya. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah pun sampai mawon. Insyaallah bangunan nggih sampai pintu sampai sini saya terasa. Nggih. 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 Ya. Sing penting mboten gempa teng kamar pribadi mboten apa-apa. Senggada musuh. Omahku atas sama Pak. Musuh. Ampun wis. Lanjut. Nggih. Jadi kembali ke zakat mal ya. Nah, caranya bagaimana agar kita senantiasa terbiasa zakat? Ibu, kalau tanya, kira-kira ketika kita sedekah itu lebih mudah ketika uang kita sedikit atau uang kita banyak? Sedikit. Uang banyak, Pak. Kita uang sedikit. Contohnya gini. Nek 10, nek jenengan dapat 10 apa pakai NT ini ya. Ketika jenengan dapat 1000 NT mengeluarkan 100 mudah boten ya? Mudah kan? Mudah lah. Mudah Pak. Jenengan dapat 50.000 NT kira-kira nek sudah 5.000 NT kira-kira keluar apa boten berat lagi. Makanya mumpung awake dhewe niki miskin, mumpung awake dhewe pendapatan sedikit dibiasakan sodako. Caranya bagaimana? 2,5% dari pendapatan kita. Kalau seumpama itu pendapatannya sebulan adalah 5 juta. Kalau PMI rumah tangga 18 ribu lah, 8 juta, 9 juta lah. 9 juta maka 2,5%-nya berapa itu? Kira-kira 200 ribuan lah. 300 ribu lah, 300 ribu atau 600 NT, maka bisa disalurkan. Contohnya yang paling mudah adalah disalurkan ke tetangga kalian yang membutuhkan uang, yang anak-anaknya lagi dalam kesusahan, atau memang kalau memang nggak ada maka bisa diserahkan ke Lazisnu Taiwan. Dari Lazisnu Taiwan diberikan ke Lazisnu Indonesia. Nah, itu adalah bagian bentuk pelajaran. Dan yang jenengan ngenteni zakat mal, aku Ustaz, hartaku nggak sampai saknisot, yuk nggak sampai, kapan zakat mal mutu lagi? Makanya dibiasakan 2,5 bulan setiap bulan. Syukur-syukur yang jenengan ngitung diambah, harus sampai 75 juta per tahun, maka harus dikeluarkan namanya zakat mal. Inilah yang biasanya terlupakan oleh kaum muslim. Biasanya cuma zakat fitrah tok nggih. Kenapa nggih? Nanti di zakat fitrah nggih. Karena kita nggak tahu di dalam diri kita itu mengalir penghasil mendapatkan rezeki yang haram, nggak tahu. Makanya kita terbiasa membersihkan harta kita dengan sedekah atau zakat fitrah. Nah, kemudian faidah yang ketiga adalah faidah sihiyah atau manfaat kesehatan. Apa itu? Puasa memberikan kesehatan kepada orang yang berpuasa. Enggak ono critane kok wong poso sampai mati itu enggak ono. Lho wingi ono ustaz jarene wong taweh wong Jombang pas imami sedo ya, mungkin niku kebiasaannya ngimami sholat sehingga matinya dalam keadaan ngimami sholat. Di Surabaya saya punya guru yang kemarin viral di YouTube itu, di Surabaya yang ngajar qiraah itu, yang qiraah ketika acaranya Khofifah itu kan meninggalnya saat ngaji qiraah. Pak Jafar itu bapak kos saya saat di Surabaya itu. Dia meninggalnya saat. Nah, itulah tandanya apa? Tandanya orang yang meninggal itu tidak jauh dari kebiasaan seseorang ketika
di dunia. Nah, nek jenengan senengane ngaji, mengke sedone nggih pas ngaji. Nek senengane pas sedekah, matine nggih pas sedekah. Jenengan senengane maca Quran, sedone pas maca Quran. Tapi bisa maneh nek senengane pas TikTokan, matine pas TikTokan. Repot iki. Ampun Bang Jago, ngono ya TikTokan tok itu wong ijen. Nggih, kula nggih dadak TikTok lho, Bu. Menang-menang ngene. Oke, lanjut. Itu tadi 3 kesehatan ya. Jadi manfaat yang pertama 3 manfaat yang terakhir kesehatan. Artinya apa? Ibaratkan mobil, Bu, sepeda motor jenengan yang di Indo dipakai bekerja setiap hari aktivitas, maka harus di bengkel, di servis. Nah, di servis ini adalah bagian dari menjaga kesehatan tubuh kita. Dengan puasa kita menservis badan kita. Gak ono ditane wong mati wau, wong poso kok sampai meninggal boten wonten. Nah, maka ketika puasa kita dituntut untuk sabar, Bu, saestu. Beda godaannya di Taiwan sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kita maju, kita jalan keluar, semua warung pada tutup. Nah, di sini semua warung pada buka, itu kan repot ya. Kita berarti harus menghormati orang yang tidak berpuasa, nggih. Kalau di Indo, kita harus menghormati orang yang berpuasa. Tapi kalau di sini kita harus menghormati orang yang tidak berpuasa. Mari ngono sampean menghormati, carane Gus Amir kae nek pas poso ngormati wong gak poso, wis aku tak melok mangan ya gak ngono rek. Nah, buatan angsal niku. Apa maneh godaannya luar biasa di sini kan. Kemana-mana ono Lita, Naida dan sebagainya kan. Nah, itu jangan menjadikan kita tergoda akan godaan-godaan di dunia ini. Nah, itulah mengapa kita harus dituntut untuk menghormati orang yang berpuasa. Caranya kali itu. Kemudian kita dituntut untuk menjaga hawa nafsu kita ya. Menjaga hawa nafsu kita, apalagi kita di negeri Formosa ini yang jauh dari hiruk pikuk Ramadan, gak ono sing sahur, gak ono sing ngaji, terdengar suara malam hari, maka kita harus beraktivitas bersama orang-orang yang dekat dengan kebiasaan mengaji. Di dalam kitab Al-Hikam karya Syekh sinten itu Athaillah Al-Iskandari, maka anak saya itu saya berikan namanya adalah Athaillah Al-Iskandari. Jadi ada makalah adalah seperti ini, Bu. Makalahnya adalah la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala illahi maqalahu. Manungso, janganlah engkau berkawan dengan orang yang perilakunya, yang tindakannya tidak mampu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, iki saestu apa wakil dengan jenengan di Iwamid ini, tadi ada Fatayat, ada Lazismu, ini merupakan bahwa kita berkumpul, bertema dengan orang-orang yang baik. Allahumma amin. Senajan dhisik ora apik, sing penting sekarang sudah baik kan? Sekarang sudah insaf kan gitu kan? Nah, ini yang harus kita maksimalkan, bahwa kita harus mendekat, kita harus bergabung dengan komunitas-komunitas yang bisa mengantarkan kita kepada Allah. Nah, jadi dengan kita niatan belajar ini kan kita niat belajar. Saya juga belajar, jenengan juga belajar, maka orang yang berniat belajar, apapun bisa jadi pelajaran. Tetapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tetap tidak dapat pelajaran. Beda. Makanya kalau panjenengan monggo belajar yang sungguh-sungguh. Nek kalau belajar teng kuliah, jenengan nggih belajar nggih kuliah. Napa mikul kuliah.
gitu, sami mawon nggih. Nggih. Monggo. Iku berkah ilmu ini panjenengan iku mau Bang gitu. Panjenengan sing kuliah di akademik terus dibagi ke kita. Sami mawon. Amin. Dengan negara putra-putri kuliahkan teng kampus Universitas Islam Malang. Di Malang Bu, mungkin kepanggih kula. Yusma Dinoyo niku nggih, Bang. Betul di Malang. Alhamdulillah tadi saya dikontak kelompok BMI Taichung ya, memberikan donasi lewat saya 25.000 NT untuk diberikan ke Lajisnu Malang. Alhamdulillah. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir sebelum saya jawab, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Nah, apa yang harus kita jauhi di saat Ramadan ini? Nah, yang pertama adalah perilaku su atau perilaku keji, ghibah, ngrasani, namimah niku adu domba Bu. Adu domba ku deloken kalau Bu anu Bu Ririn kae ku meneng-meneng wis duwe gebetan anyar kae. Ternyata enggak bener, namanya namimah. Mau ngrasani, terus kemudian menebar hoax itu nggih berita palsu. Nah, makanya ibu-ibu kan seringane kan curhat, cerita, ngrasani. Makanya laki-laki itu memiliki siap pendiam. Karena Nabi Adam kan mingkem, terakhirnya huruf M. Kalau perempuan Hawa, terakhirnya mangap kan. Nah, makanya ngomong. Nah, mboten sempat jamaah iwami enggak sempat ngrasani. Alhamdulillah, mboten ngrasani. Saya. Sampai nggih alhamdulillah. Alhamdulillah. Di on air. Alhamdulillah. Nggih, terus setelah lebaran harus ditingkatkan itu mungkin. Amin. Nah, kemudian nggak boleh nebar hoax tuh, terus fitnah, kemudian yang kita kenal hate speech atau menebar kebencian terhadap orang lain di media digital ya, di media sosial ya, di TikTok, di Facebook, itu menebar berita yang aneh-aneh sehingga akan menggugurkan, akan menurunkan derajat pahala puasa kita. Jadi semoga dengan yang singkat ini nanti digabung. Ini sudah 1 jam ternyata ini. Enggak terasa 1 jam padahal. Ya. Ini saking kenanya dengan Imamit 1 jam tidak bagaikan 1 menit. Monggo kalau ada yang ditanyakan, monggo ditanyakan. Kalau sampun kita akhiri dan karena sudah 1 jam penuh saya mengisi di Imamit ini. Monggo saya kembalikan kepada penanya kalau barangkali ada yang ditanyakan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran jazakallah khairan jazaa. Kami sampaikan terima kasih kepada Al Ustaz Yoyo Al-Husin. Insyaallah karena yang disampaikan insyaallah enak, dinikmati enak. Pasti ini penasaran yang di dalam jamaahnya. Kita beri kesempatan 2 pertanyaan bareng ya, Pak nggih. Insyaallah bareng. Yo, alhamdulillah nggih. Monggo kepada jamaah Iwamit on air masih ada kesempatan 2 pertanyaan nggih. Tapi jangan lupa passwordnya Iwamit jihad yo. Allahu akbar. Masyaallah, saya. Nggih. Monggo kepada jamaah kami persilakan. Monggo. Jamaah. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan, enggak usah kita udah. Jadi kalau nggak ada pertanyaan mungkin dari saya apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit jihad ya Allahu akbar. Jihad ya Allahu akbar. Tapi jihadnya dalam arti nopo niki? Perlu diluruskan dulu ini kalau saya tidak salah nanti. Oh, jihad Iwamit jihad. Jihad ilmi apa aja? Kalau pikir jihad sing go pentungan. Sahid apa? Mati sangit sahid. Jihad bertolakul ilmi apa? Jihad bertolakul
Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Pertanyaan dari saya, perkenalkan saya Ati dari Pasuruan, dekat Panjenengan kalau Malang. Pertanyaan saya, efek dari puasa tadi yang disampaikan oleh mungkin bisa berefek secara psikologi, manfaat sosial, dan juga manfaat kesehatan Kami yang ingin tekankan di sini efek untuk manfaat sosialnya kalau kita berpuasa, di saat kita berpuasa memang ada efeknya, kita itu tenang meskipun belum punya apa-apa kesiapan untuk hari raya itu kayaknya tenang gitu loh dari kita mungkin itu efek dari puasa itu sendiri yang disampaikan tapi secara sosial kita kan menjaga silaturahim karena mungkin dari efek puasa kadang ada lemesnya jadi kita nggak bisa bersilaturahim secara sosialisasinya kurang bisa melebar itu mungkin apa yang bisa mempengaruhi itu mohon solusinya agar kami bisa mencapai efek tiga-tiganya itu dalam kita melaksanakan puasa. Matur pertanyaan saya langsung insya Allah kami persilakan sekejap bentar sebelum kami persilakan kepada saya bertanya kepada jamaah satu lagi pertanyaan monggo sekalian nanti kami sampaikan monggo jamaah yuk aja masih tenang langsung mohon satu pertanyaan kami persilakan kepada untuk menjawabnya monggo konteks sosial memang ijtimai ya, jadi memang kita termasuk orang yang basyar karena manusia itu ono jenenge anas, ono jenenge basyar, ono jenenge al-insan, ono jenenge mana Abdullah atau hamba Allah. Nah, yang namanya basyar itu adalah ya lapar, ya kalau haus ya minum, ya tidur, ya seperti biasa, seperti manusia umumnya. Nah, yang dimaksud aspek sosial ini karena kita kondisinya berbeda dengan di Indo. Oke lah kalau kita di Indo kita merasakan banget aspek sosialnya, manfaat sosialnya kita terasa banget gitu. Jadi kalau mau berbuka ada rame, kalau mau malam kita ngaji, kita bisa ngobrol bareng, terus ngadakan kumpulan bersama-sama. Lalu bagaimana kita yang berada di sini? Dengan aspek sosial ini mampukah kita bisa mendekatkan kita kepada Allah? Nah, yang pertama Ibu, yang sosial di sini artinya adalah kita ini merasakan bagaimana aspek sosial kita dilatih, yaitu agar merasakan bagaimana orang yang kelaparan, bagaimana orang yang kekurangan di dalam makannya selama dia di luar bulan Ramadan. Nah, itulah dimana kita merasakan bagaimana orang-orang itu ketika mengalami kekurangan makanan. Dan di satu sisi sosial itu tidak hanya silaturahmi saja. Silaturahmi itu tidak hanya harus ketemu dalam tatap muka, ngobrol bersama tetangga kanan kiri, tapi silaturahmi itu bisa seperti ini online sudah silaturahmi 100 orang, ini kan sudah luar biasa. Nah, makanya kata kita kan sodako, kata sumuka biwaji akhika sodako, bahwa senyummu di dalam wajahmu adalah bagian dari sodako. Makanya di dalam kitab Al-Mutatofal yang Bidayah dikatakan bahwa di waktu subuh kita dianjurkan sedekah tidak dengan uang, tidak dengan senyuman, tapi dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ini juga bagian dari sedekah. Nah, aspek sosial ini tadi yang pertama adalah merasakan kemiskinan yang kita rasakan, yang kita rasakan oleh orang lain. Yang kedua adalah aspek berbagi kepada orang lain, berbagi dalam berbuka, berbagi dalam takjil, berbagi dalam zakat mal dan zakat infak. Itu adalah. Nah, caranya yang paling simpel adalah seperti halnya ketika saat berbuka atau pengiriman takjil, jenengan transfer ke Indo, Anda pesankan makanan kemudian disuruh mengirim ke masjid saat berbuka puasa atau saat ngaji, itu bagian dari aspek sosial juga. Nah, ibadah dengan melibatkan masyarakat yang lain. Itu seperti itu Bu, sekiranya yang bisa saya sampaikan.
Iya Bapak, alhamdulillah rabbil alamin sudah apa gambaran. Jadi maknanya meluas nggih Bapak nggih. Alhamdulillah rabbil alamin. Matur Mbah Nun Bapak Ustaz. Nggih, jamaah masih ada satu kesempatan monggo ada napa mboten pertanyaan dari jamaah. Nggih, insyaallah sampun nggih Bu, ditutup doa nggih, ditutup doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ibunda Irma nggih ngapunten mohon maaf lahir batin nggih, mohon maaf lahir batin nggih. Insyaallah enggak jadi pertanyaannya nggih. Langsung kami mohonkan kepada Bapak Ustaz untuk memimpin doa nggih Bapak Ustaz nggih. Monggo kesempatan kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Barik lana fi syahri Ramadan. Barik lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Ramadan. Wabil khusus jamaah Konser Iwamid Taiwan, wabil khusus Fatayat Taiwan, wabil khusus Lazis Taiwan. Semoga Allah memberikan kemudahan di dalam bekerja, memberikan keselamatan, memberikan istiqomah di dalam belajar mengaji Allah. Wabil khusus kepada anak-anak kami yang berada di Indonesia, Allah jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang selalu mendoakan kepada orang tuanya, anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya, berbakti pada agama. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, wabil kepada orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, berikanlah umur yang panjang, umur yang barokah, manfaat di sini wa dinil akhirat. Kepada orang tua yang sudah meninggal, Kau masukkan dalam surganya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosanya, terimalah segala amal ibadahnya. Allah, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.